Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen saya kelihatan? Kelihatan nggak? Ada yang jauh. Kelihatan nggak? Terlihat. Terlihat ya. Kemarin di UTS kita sudah belajar tentang pengujian dengan whiteboard dan blackboard. Tapi secara manual ya. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan automation, kalau bahasa Indonesia otomisasi, supaya kita nggak ngeklik manual gitu ya. Caranya bagaimana? Ada banyak cara, bisa pakai bahasa pemrograman Python ataupun JavaScript menggunakan Selenium. Sudah pernah dengar belum? Belum ya? Nah, di materi kali ini saya akan bahas instalasi dan kegunaannya dulu. Nanti untuk teknis, bagaimana supaya automation, pengujian otomatisnya itu berjalan, itu di pertemuan selanjutnya aja. Kalau enggak, kalian bisa cari aja apa namanya automation dengan Selenium Python gitu. Di YouTube banyak tutorialnya. Jadi kalau menemukan kendala bisa ditanyakan. Saya bahas caranya dulu supaya bisa otomasi dengan Selenium. Selenium itu library di Python, ada juga di JavaScript. Selenium, Python, automation. Jadi sudah bukan waktunya kalau ngecek login, melakukan pengujian whiteboard dengan manual. Ya, koneksinya lambat. Oke, saya lanjutkan. Tadi tiba-tiba disconnect. Sebenarnya Selenium itu digunakan untuk otomasi ya, maksudnya melakukan atau mengakses browser. Jadi nanti browsernya itu kita apa namanya? Kita handle gitu ya. Jadi browsernya itu kita perintahkan untuk apapun kita dengan Python. Jadi kita pengen login, kita perintahkan buka halaman Google gitu ya, atau buka halaman Twitter, terus masukkan username, password, klik enter, cari data atau apa gitu. Makanya istilahnya bisa kita pakai untuk scraping data juga, mengambil data dari internet. Dan juga kita bisa pakai untuk testing login kita sudah sesuai atau enggak gitu ya. Jadi di Python nanti kita tuliskan buka browser, terus kunjungi halaman apa gitu ya, klik tombol login, masukkan username, password gitu. Jika berhasil tampilkan apa, jika gagal tampilkan apa. Jadi nggak manual. Ini contoh sederhananya, tapi ini materi tentang scraping ya. Scraping itu nanti kita ngambil data di sebuah halaman web gitu. Contohnya di sini di Google Map. Scraping Google Map using Selenium and Python. Apa itu Selenium? Jadi Selenium adalah sebuah library dengan bahasa pemrograman Python dan bahasa pemrograman lain, karena saya lihat di JavaScript juga ada. Is a free and open source automated testing, yaitu sebuah program open source untuk framework automated testing used to validate web application across different browser, untuk digunakan untuk memvalidasi dengan berbagai macam browser, dan juga digunakan untuk scraping atau mengambil data seperti Scrapy. Jadi selain Selenium juga ada library lain di Python, ada Scrapy dan Beautiful Soup. Beautiful Soup ini kita pakai untuk scraping data, tapi dia tidak support untuk web dengan JavaScript. Jadi kalau websitenya itu pakai JavaScript, dia nggak support. Makanya disarankan pakai Selenium. Tapi
secara kemudahan lebih mudah menggunakan Beautiful Shop. Ini nama library-nya. Library di Python. Ini pengenalan dulu, introduction. Apa itu scraping? Scraping itu adalah mengambil data di internet. Contohnya ya, kalau mengikuti skripsi untuk mencari data komentar sebuah aplikasi gitu, biasanya untuk sentimen analisis gitu kan, butuh data. Kita ambil komentarnya di Play Store atau kita ambil komentarnya di Google, kalau kita, atau kita ambil tweet gitu kan, itu kan nggak bisa manual ya. Kalau manual kan ngopi satu-satu ya bisa aja tapi lama gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan bahasa pemrograman Python untuk ngambilnya secara otomatis, namanya scraping. Pertama yaitu instalasi. Instalasinya bagaimana? Bentar, tadi share, iya, udah. Rekamannya berjalan. Langkah pertama adalah instalasi. Pertama, create and activate your Python environment dan install Selenium using pip install Selenium. Otomatis kita harus install Selenium menggunakan PIP, paket installer Python, di terminal. Ini nggak perlu saya jelaskan, harusnya sudah paham. Kalian bisa buka Visual Studio Code. Kalau belum install Selenium, biasa seperti install library yang lainnya. Open folder. Pertama kita harus install Selenium ya di terminal menggunakan perintah pip paket installer Python. Kalian bisa tuliskan pip install Selenium. Kalau sudah terinstall, harus ini mungkin ada yang belum tahu ya Pak ya. Kalau kita menggunakan pip itu harus connect internet ya. Jadi kalau bisa internetnya harus berjalan dengan lancar. Kalau ada tulisannya requirement error dissatisfied, artinya sudah terinstall ya, Seleniumnya. Kemudian apa? Ada satu lagi langkah yang harus kita gunakan, yaitu download Google Chrome Web Driver. Jadi Google Chrome Web Driver itu adalah browser yang akan kita gunakan. Di sini share screen saya kelihatan nggak? Share screen saya kelihatan? Terlihat, Pak. Terlihat. Tulisannya terbaca nggak? Terbaca, Pak. Baca ya. Materinya sudah saya upload di kampus, jadi nanti kalian bisa download. Terus nanti rekamannya juga saya upload di YouTube. Kalian bisa lihat lagi kalau ada yang kurang paham. Langkah yang kedua setelah install library Python, library Selenium, download the Google Chrome Web Driver. Jadi Google Chrome Web Driver itu browser yang akan kita akses, yang akan kita jalankan dan kita kuasai itu apa namanya? Yang akan kita otomatisasi gitu ya browsernya. Jadi kita nggak pakai browser yang kita install, tapi menggunakan Chrome Web Driver namanya. Ini linknya ini ada link ya, kalian bisa klik pakai Ctrl Shift kayak, Ctrl klik, dia akan new tab. Download, kalau enggak kalian cari aja tulis Chrome. Nah ini Chrome Web Driver harus sesuai dengan versi browser yang kita install. Jadi kalian cek Chrome kalian itu versi berapa. Soalnya Chrome ini kadang Cyber security. Mana banyak banget anjing. Hah? Yang nggak pakai mod. Nah, kadang browser kita itu terlalu update ya. Jadi nggak sama. Kalau nggak sama nanti akan error. Jadi kita harus cek dulu versi browser yang kita install, Google Chrome-nya.
di apa namanya? Saya lupa. Setting ya. Setting, terus dicek versi browser about Chrome. Chrome is up to date version 130. Nah, kalau kita lihat di sini versi 30, kita harus download Chrome yang versi 130 juga. Nah, masalahnya kadang di Chrome driver belum tersedia versi yang terbaru. Solusinya bagaimana? Solusinya kita harus downgrade versi browser kita. Nah, saya cari dulu website Chrome driver ya. Chrome driver download. Chrome driver download. Chrome driver with Android. Chrome driver with Chrome OS. Get this started. Driver and Windows and Linux. Link downloadnya mana ya? Download. Current release, if you are using Chrome versi 115 or newer, consult the Chrome testing every dashboard display profile. The lower version of Opera see below the current driver the support. Masalahnya di sini kalau kita lihat versi yang paling akhir dari Chrome driver itu 114. Jadi kita harus apa namanya download yang versi Chrome-nya kita downgrade ke versi 114. Kita coba nanti sih sebenarnya berhasil nggak. Saya sudah download Chrome driver di folder yang saya buat. Nanti bentuknya exe kalau menggunakan Windows. Tadi saya taruh mana? Pertemuan 5. Chrome driver. Bentuknya exe ini. Dan kita harus taruh satu file atau satu folder dengan program yang kita buat. Kalau sudah, balik ke materi yang tadi. Nah ini, di sini ada catatan ya, note. Download the same version as your Chrome browser. Download Chrome browsernya itu, Chrome web drivernya itu versi yang sama dengan Chrome browsernya. Browser Chrome di laptop kalian. Jadi kalau laptop kalian versinya yang terbaru, terus Chrome drivernya nggak ada yang versi terbaru, harus di downgrade. Add the download exe file, downloaded exe file to your current working folder. Jadi nanti Chrome drivernya itu taruh satu folder dengan file Python yang kalian jalankan. Kemudian bagaimana? Ini ada catatan juga bahwasanya any data collected from websites can be subject to copyright, thus meaning that should not be reused with owner consent, that should not be definitely used for commercial purpose. Kalau kita nggak bisa sembarangan scraping data ya, kadang ada beberapa data yang sebenarnya itu ada copyright-nya. Ini masalah etika aja. Kadang kita mengambil data, terus kita gunakan untuk keperluan komersil itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau untuk kepentingan belajar sih nggak apa-apa. Oke. Ini contoh kode untuk mengakses Chrome driver terus membuka halaman Google Map menampilkan Universitas Pelita Bangsa. Terus kita ambil alamatnya, ekstrak data alamat. Saya sudah kasih contoh. Pertama ini from Selenium import WebDriver, from Selenium WebDriver common cache, import time. Time ini kita gunakan untuk supaya ada jeda waktu 5 detik ini, time slip. Ini library yang kita import, terus pertama kita panggil, kita buat objek driver webdriver.chrome. Terus cara mengunjungi websitenya adalah kita buka dulu Google Map. Ini tutorialnya ngambil data alamat di Google Map, contohnya. Google Map, terus saya cari alamat Pelita Bangsa. Nah, ini kan kita ambil linknya, terus saya taruh di sini. Driver get ini maksudnya adalah kita akses buka drivernya atau web browsernya, get, terus kita menuju alamat yang kita cari.
Terus kita buat delay 5 detik supaya tampilan websitenya tampil sempurna ya, karena biasanya loading. Nah, kita bisa menggunakan fan element by class name untuk mendapatkan alamat ya. Contohnya saya pengen mendapatkan sebuah alamat, itu caranya bagaimana? Kalau ini saya buka, caranya adalah kita harus tahu kelas CSS-nya ya, menggunakan inspect element. Inspect. Terus di sini ada alamat. Nah, ini kita klik. Di sini ada notifikasi. Div kelas ini kan IO. Ini kita copy. Nah, driver fan element by class name kelas yang pertama tadi dot text, kita ambil teksnya. Jadi otomatis nanti Python akan ngambil isi tag dari kelas ini, yaitu sebuah alamat Universitas Pelita Bangsa. Kita masukkan ke dalam variabel alamat, udah kita dapat alamatnya. Nah, ini kalau dijalankan harusnya jalan. Kemarin sudah saya coba. Python test.py. Nah, dia akan buka browser, terus menuju alamat Google Map Pelita Bangsa, terus ngambil variabel alamat. Nah, di sini tercetak alamat, kita sudah dapatkan variabel alamat di sini. Nah, ini kadang dipakai dalam dunia marketing ya. Seumpama saya punya usaha gitu ya, usaha pembuatan website gitu. Saya pengen menawarkan usaha itu ke seluruh sekolahan di Bekasi. Saya tinggal buat script Python untuk mengambil alamat email dari Google Map seluruh sekolahan di Bekasi. Kalau kita sudah dapatkan emailnya, jadi nanti ini dibuat list gitu ya. Ini kan variabelnya dalam bentuk satu variabel ya, alamatnya cuma satu. Di pertemuan selanjutnya nanti saya jelaskan bagaimana supaya beberapa alamat itu dalam satu variabel dalam bentuk list gitu ya. Jadi kita dapat banyak alamat atau banyak data. Nah, data itu kita bisa olah. Bisa kita gunakan untuk marketing atau apapun itu. Termasuk juga untuk pengujian testing login gitu ya. Jadi kita menuju ke halaman login, variabel username passwordnya kita masukkan, otomatis nanti dia akan ngisi otomatis dan ngecek. Nanti kita apakah berhasil atau enggak langsung bisa dicek dengan Python. Oke, sebelum lanjut ke hal-hal yang lebih teknis di pengujian otomatis, silakan praktekkan ini dulu ya. Apakah kode yang nanti kodenya ini saya share di grup, silakan praktekkan. Kalau ini ngambil alamat, silakan praktekkan ngambil jam buka, nomor telepon, gitu ya. Terus di sini ada juga website, ulasan, gimana ngambil ulasan gitu. Ulasan ini kan ada banyak. Nah, ada hubungannya nanti kalau kita pengen menganalisa sentimen analis ulasan dari Google Map, kita nggak perlu ngopi satu-satu komentar dari sini ya. Cukup dengan Python, kita bisa langsung scraping semuanya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Krik, 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 krik. Nggak ada? Sepertinya cukup, Pak. Ya? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Di pertemuan selanjutnya nanti saya tanya satu-satu ya. Maksudnya sudah dipraktekkan belum untuk Seleniumnya ya, ngambil data. Ya udahlah, saya kasih tugas tapi nggak usah dikumpulkan. Nanti saya tanya sudah dilakukan atau belum. Buat program untuk mengambil data. Contohnya tadi kan alamat ya. Nanti silakan buat program untuk ngambil data. Di sini apa ya?
website, di sini ada website. Nomor telepon sama jam buka. Di sini ada jam buka kan sama nomor telepon. Kira-kira bagaimana? Silakan dipraktikkan, nanti saya tanyain. Silakan didiskusikan di pertemuan selanjutnya. Oke. Sebelum saya akhiri, tadi ya, Muhammad Sukmaji Pangestu silakan ke Prodi. Udah ditungguin Mas Alfian ya. Karena ini angkatan 18 ini harus cepat lulus. Harus kayaknya, karena kata Mas Alfian kemarin harusnya nggak perlu ngambil mata kuliah ini karena beda kurikulum ya. Sukmaji. Ditunggu ya kalau di kampus. Oke, terima kasih yang sudah datang. Untuk yang belum ikut UTS, silakan upload jawaban UTS-nya di menu UTS susulan tanggal 14 sampai 17 ya, sesuai di pengumuman. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.